Fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di hari ini di dalam materi tafsir dengan kitab Taisiru Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan li Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita sekarang pada surah An-Nazi'at ayat yang ke-27. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Ada sini saya tambahkan nukilan dari buku lain untuk muqaddimah, ya, yaitu lam yungkiril musyrikuna anallaha ta'ala huwa khaliqus samawati wal ardi khaliquhum awwala marrah. Orang-orang musyrikin mereka tidak mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah pencipta langit-langit dan bumi dan pencipta mereka sejak pertama kali. Wa ma'adzalika za'amu annahum idza matu la yub'atsun. Bersama iman mereka dan kepercayaan mereka itu, mereka punya sangkaan. Mereka mengira bahwa diri mereka itu bila udah mati tidaklah akan dibangkitkan. It qad tahawwalu ila turabin au idhamin baliyatin. Sebab ketika mereka sudah meninggal dunia, tulang belulang mereka sudah berubah menjadi tanah atau mereka sudah menjadi tulang belulang yang hancur remuk. Faja ar-ra'du muskitan. Innal ladzi khalaqas samaa'a wal arda ma'a 'azamatihima la yu'jizahu i'adatu hadzal asghar. Maka bantahan ini datang, bantahan yang ada pada ayat ini datang dalam rangka membuat mereka terdiam, tak punya alasan lagi dengan fakta bahwasanya zat yang menciptakan langit dan bumi bersama besarnya bumi dan langit itu tidak akan lemah, tidak akan dilemahkan oleh sekedar menghidupkan lagi makhluk manusia yang kecil ini. Fala amru hayyinun alaihi subhanah. Masalah ini, masalah i'adatu hadzal asghar, masalah menghidupkan kembali manusia ini adalah perkara yang ringan baginya Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal makna, dalam makna ini, dalam hal itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nazi'at. Ini ikhwah, ini dalil untuk itu. Jadi ini penting kita pahami, penting kita mengerti karena kita sering berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya kalau akan ada hari kebangkitan, kalau akan dihidupkan lagi dengan dalih manusia sudah menjadi tanah, dengan dalih manusia sudah menjadi tulang belulang yang hancur. Khatifillah rahimani wa rahimakum. Kita baca beberapa ayatnya. Itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-27 sampai 33 bi'idnihi subhanahu wa ta'ala. Firman-Nya Allah taala, a'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. A'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Banaha, Allah telah mendirikan langit. Rafa'a samkaha fasawaha. Dia ta'ala meninggikan bangunannya. Fasawaha, lalu menyempurnakannya. Wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia Subhanahu wa ta'ala menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi ini sesudah itu dahaha, dia ta'ala dahaha. Dahaha yaitu akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dia
memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Mata'al lakum wa li an'amikum, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita baca tafsirnya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau menerangkan dalam tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri kalamil manan, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ke-27 sampai ketika ini beliau terangkan, yaqulu ta'ala mubayyinan dalilan wadihan limunkiril ba'si wa mustab'idi i'adatillahi lil ajsadi. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman mubayyinan dalilan. Ini mubayyinan sebagai hal berupa isim fa'il, dalilan maf'ulun bih dari mubayyinan. Jadi dia berfirman memberikan bayan, detail penjelasan tentang dalil, menjelaskan dalil yang wadih, dalil yang jelas, menerangkan bagi orang-orang yang masih mengingkari al-ba'si, orang-orang yang masih menganggap jauh tidak mungkin Allah menghidupkan lagi jasad-jasad yang sudah jadi tanah, yang sudah tinggal tulang yang hancur. Allah menerangkan A'antum, antum siapa? Ayyuhal bashar. A'antum ayyuhal bashar. Kamu semua manusia, asyaddu khalqan amis sama. Asyaddu khalqan amis sama. Apakah kalian itu asyaddu khalqan amis sama? Itu ini asama yang datul jurmil azim wal khalqil qawi wal irtifa'il bahir. Apakah antum yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit yang dia itu punya dat bentuk yang sangat besar, punya dat benda-benda yang sangat besar, dan penciptaan yang sangat kuat dan ketinggian yang nyata. Bersama itu banaha. Banaha, di sini bana fi'il madhi, fa'ilnya siapa? Dhamir mustatir, yaitu Allah. Banaha, bersama itu Allah Subhanahu wa taala mendirikannya, membangunnya. Jadi adalah langit yang datul jurmil azim, langit yang datul khalqil qawi wal irtifa'il bahir. Tidak hanya itu, bahkan dia Subhanahu wa taala rafa'a samkaha. Dia ta'ala rafa'a samkaha, ay jurmaha, wa surataha. Dia ta'ala meninggikan bangunannya, bangunan langit, dan meninggikan bentuknya juga. Fasawwaha, lalu dia ta'ala menyempurnakannya, yaitu biihkami wa itqani. Dengan suatu ihkamin, dengan suatu itqanin, dengan suatu ihkam, pengokohan, dengan suatu penguatan yang intinya kekuatan langit itu adalah yukhirul uqul wa yudhilul albab, mencengangkan akal dan mengherankan pikiran. Jadi pikiran merasa heran, akal pun tercengang melihat fakta langit yang demikian tinggi namun sempurna dengan ihkam dan itqan, dengan pengokohan dan penguatannya. Bersama tingginya langit dan semesta yang luas, juga mudah bagi Allah Subhanahu wa taala aghtosyalailaha, mudah bagi dia ta'ala menjadikan malamnya itu gelap gulita. Adlamahu fa'amatiz zulmatu, menjadikannya gelap dan kegelapan itu menyeluruh
di seluruh alam semesta itu mudah. Padahal langitnya tinggi, juga ruangannya sangat luas, bersama itu semuanya bisa gelap. Fa'ammatil dulmatu jami'a arja'is sama, sehingga seluruh penjuru langit bisa gelap. Fa'adlama wajahal ard, bisa membuat gelap seluruh permukaan bumi. Padahal luas, ya kan? Padahal luas sekali. Ya, mengubahnya gelap mudah. Juga kebalikannya, wa akhraja duhaha, dan menjadikan siangnya terang benderang. Ai adzhara fihi nurul azim hina ata bisyams, yaitu Dia Ta'ala di dalamnya itu menampakkan cahaya yang agung ketika Dia mendatangkan matahari. Coba menerangi alam semesta yang tinggi, yang luas, tapi mudah, dengan satu matahari saja terang benderang semuanya. Ini zat yang melakukannya, zat yang agung. Zat yang mampu menciptakan itu tentu mudah bagi Dia mengulangi, menghidupkan manusia kembali sesudah matinya, walaupun manusia yang mati itu sudah menjadi tanah atau tinggal tulang yang hancur remuk berserakan. Dengan matahari di siang hari itu, famtaddan nasu fi masalihi dinihim wa dunyahum, maka manusia mereka bisa mengerjakan sepanjang waktu dengan maslahat mereka dalam din maupun dalam dunia. Ya, dalam din mereka dengan fajar, mereka sunnah fajar, kemudian subuh berjamaah 2 rakaat. Ya, khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Juga tentang bumi, tentang langit, tentang bumi yang Dia ciptakan ini, wal arda ba'da dzalika dahaha. Ba'da dzalik ai ba'da khalqis sama. Ya. Ba'da dzalika ai ba'da khalqis sama. Jadi setelah menciptakan langit dan menyempurnakan langit, Allah Ta'ala dakhal ardo. Dia Ta'ala dakhal ardo. Apa dahal ardo itu? Auda'a fiha manafi'aha. Menyimpan, menaruh, meletakkan pada bumi itu manfaatnya. Jadi sebelum dahyuha, bumi yang gede ini belum bermanfaat. Tetapi dengan dahaha, maka menjadi di bumi ini penuh manfaat. Makanya apa madahaha? Fassara dzalika biqaulih, Dia Ta'ala menafsirkan dahaha dengan firman-Nya, namanya tafsirul Quran bil Quran, ya. Namanya apa? Tafsirul Quran bil Quran. Yaitu akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Ini makna dakhal ardo. Yaitu Dia Ta'ala memancarkan airnya. Jadi bumi ini tanpa air kan gersang, enggak hidup, mati, enggak manfaat. Nah, dengan dahaha, dengan Dia Ta'ala akhraja minha ma'aha, Dia Ta'ala memancarkan darinya airnya, dan juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan juga gunung-gunung ditancapkannya, dipancangkannya, maka bumi menjadi manfaat. Jadi auda'a fiha manafi'ah. Ai sabbataha fil ard. Jadi sini terangkan fadahyul ardi ba'da khalqis sama. Jadi sini menyimpan manfaat-manfaatnya bumi dengan diberikan air yang memancar, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dikokohkan dengan gunung-gunung, ini sesudah menciptakan langit. Ba'da dzalika. Ba'da dzalika itu ba'da khalqis sama. Kama huwa nassu hadhil ayatil karimah. Terus bagaimana nas ayat-ayat di surah An-Nazi'at ini. Itu dahyul ardo. Wa amma khalqu nafsil ardi famutaqaddimun ala khalqis sama. Adapun penciptaan bumi, ya bukan dahyul ardi, tapi penciptaan bumi itu lebih dahulu dibandingkan penciptaan langit. Di Dia Ta'ala pertama menciptakan zatnya bumi,
kemudian menciptakan langit dan disempurnakan. Setelah itu baru dahal ardo, baru menyimpan manfaat apa yang di dalam bumi dengan akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsa. Masya Allah. Subhanallah. Ini Al-Quran ilmunya luas, ya kan? Ilmunya luas sekali. Sampai bisa menerangkan sejarah penciptaan langit dan bumi. Bisa memerinci bumi dahulu. Secara zatnya bumi, kemudian langit hingga sempurna, baru menyempurnakan bumi dengan dahil ardo. Masya Allah. Khatifillah, rahimani wa rahimakumullah. Adapun zatnya bumi diciptakan lebih awal, sebagaimana firman-Nya Allah, kama qala ta'ala, qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain ila an qal tsumma stawa ilas samai wa hiya dukhan faqala laha wal ardi tiyah tau'an au karhan qalata ataina ta'iin. Khatifillah, rahimani wa rahimakumullah. Di situ firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Fussilat, ya. Ini surat Fussilat, ya. Surah Fussilat. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain. Katakanlah, apakah sesungguhnya kalian patut kafir? Apakah kalian patut mengkafiri zat yang menciptakan bumi dalam 2 hari? Hingga firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia bersemayam menuju sumastawa ilas sama, apa dia kemudian menuju ke langit, dan itu langit waktu itu masih merupakan dukhon, masih merupakan asap. Lalu dia ta'ala berkata kepada langit dan juga kepada bumi, "I'tiya, datanglah kau berdua menurut perintahku, tau'an au karhan, dengan suka hati atau dengan terpaksa." Qalata, keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati ya Allah. Ya, ini surat Fussilat ayat 9, 10 dan 11. Ya, khawatifillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu kita ketahui, ya, karena Allah memberikan tahu, mengabarkan di Al-Quran. Maka dengan ilmu itu kita harus sampai kepada pemahaman iman yang benar. Beliau terangkan pemahamannya yaitu falladzi khalaqas samawatil idham wa ma fiha minal anwari wal ajram wal ardal kasifatal ghabra wa ma fiha min daruriyatil khalqi wa fi'ihim la budda ayyaba asal khalqa al mukallafina. Ya, khawatifillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita harus pahami, khawatifillah rahimani wa rahimakumullah, kaidahnya, maka Allah zat yang telah menciptakan langit-langit yang besar dan di dalamnya ada apa saja berupa sinar-sinar, berupa bulan-bulan, bintang, matahari, ya, yang besar-besar bentuknya. Dan juga yang menciptakan al-ardo al-kasifa al-ghabra, yang menciptakan bumi yang tebal, bumi tanah ini. Dan apa yang ada padanya, berbagai kebutuhan-kebutuhan pokok seluruh makhluk. Berbagai apa yang dibutuhkan kemanfaatannya oleh makhluk. Nah, diberikan air, tumbuh-tumbuhan dan semuanya itu. Nah, zat yang tanpa usaha manusia sedikit pun,
Dia telah menyediakan untuk manusia ini langit-langit berikut matahari, bulan, bintang, ya, juga bumi berikut berbagai kebutuhan-kebutuhan manusia dan manfaatnya. Pasti manusia itu akan dihidupkan kembali oleh Allah. Pasti dia tak akan menghidupkan makhluk-makhluk yang mukallafin, yang diberi tugas dan tanggung jawab ini. Untuk apa? Fayujazihim ala amalihim. Dia ta'ala akan memberi mereka balasan sesuai amalnya. Ingat, yujazi ala amal, sesuai amal. Bukan sesuai berapa hartanya. Sesuai amalnya, sejauh mana imannya kepada rukun iman yang 6. Sejauh mana pelaksanaannya akan Islam dengan rukunnya yang 5. Faman ahsana falahul husna. Barang siapa yang baik iman dan Islamnya, maka baginya balasan yang paling baik. Waman asa'a falayalumanna ila nafsa. Dan barang siapa yang buruk dalam mengilmui iman, meningkatkan iman, mengamalkan iman dan amal soleh, maka dia jangan mencela atas kerugiannya itu selain dirinya sendiri. Dia ta'ala sudah menciptakan langit, menciptakan bumi, mengutus rasul, menurunkan kitab suci, mengangkat para nabi dan rasul, dan menciptakan para ulama, pewaris nabi, menerangkan petunjuk dan nasihat. Maka siapa yang tidak beriman lalu rugi, silahkan mencela dirinya sendiri. Walihada dzakara ba'da hada al-qiyamah wal jaza. Oleh karena itu, dia setelah ini jamaah menerangkan adanya al-qiyam. Setelah al-qiyam adanya al-jaza. Jadi setelah al-qiyam ada al-jaza. Kemudian setelah menerangkan adanya al-qiyam ada al-jaza. Sebagaimana pada ayat yang ke-34 sampai dengan 42. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu kita lanjutkan di waktu yang akan datang biidzni subhanahu wa ta'ala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian, mungkin ada sedikit fawaidnya. Jadi fawaid dari yang kita bahas kali ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini intinya adalah isbatul ba'si ba'dal maut wal jazai wal hisab, ya. Bahwasanya kudratullahi azimah. Itu nampak sekali kemampuan dia Ta'ala itu sangat agung. Kemampuan sangat agung sekali. Tidak hanya menciptakan manusia, bahkan menciptakan langit dan bumi yang sangat besar ini. Dia Ta'ala fahuwallazi khalaqas samaa'a wa rafa'a bina'aha. Dialah yang menciptakan langit dan mengangkat bangunannya. Wa ja'alaha mustawiyatan, dan menjadikannya sempurna, la tafawuta fiha wala syukuk. Tidak ada apa yang terpecah belah dan tidak ada yang terpaut. Wa ja'ala lailaha mudliman wa bi anha wa bi nahariha mudian. Dia Ta'ala menjadikan malamnya betul-betul gelap, padahal ini luas sekali, dan menjadikan dengan siangnya itu terang benderang. Summa basatul ardo, kemudian membentangkan bumi, menyempurnakan bumi, ba'da khalqis sama, wa ja'alaha mahdan wa sakanan li banil bashar, wa akhraja minha ma'aha wa mar'aha, wa arsa jibala wa sabbataha. Ini semua yang mengerjakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti mampu sekedar menghidupkan manusia sesudah meninggalnya, karena itu lebih mudah baginya Subhanahu wa ta'ala daripada menciptakan langit dan bumi. Yaitu yang kita bahas, ada ikhwah benarnya semata-mata darinya Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma Rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul kalami alhamdulillahirabbil alamin.